Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Kita kembali lanjutkan hadis yang ke-24 dari hadis Arba'in Al-Qur'aniyah. Hadis tentang keutamaan sahibul Quran, ya, apabila dia masuk surga. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra wartaki warattil. Bacalah, warataki, dan naiklah engkau, warattil, dan bacalah dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau baca Al-Quran secara tartil di dunia. Fa inna manzilatak, sesungguhnya kedudukan engkau, inda akhir ayatin taqra'uha, ya, sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Daud wa Nasa'i wa qala Abu Isa at-Tirmidzi hadza hadisun hasanun sahih wa sahahahu al-Albani. Dari hadis ini kita dapat faedah yang pertama, dibaca pada hadis ini, ya, bahwa hafalan Al-Quran itu berada di dalam dada. Yang dibaca, yang dimaksud dibaca atau bacalah, maksudnya adalah hafal Al-Quran, hafalan Al-Quran yang ada di dalam dada para sahibul Quran, yang mereka hafalkan, amalkan dalam kehidupan mereka semata-mata karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seorang yang hafal Al-Quran di dunia karena menginginkan dinar dan dirham. Dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa surga itu bertingkat-tingkat, dan sesungguhnya, ya, seseorang itu akan memiliki kedudukan sesuai dengan amal ibadahnya, sesuai dengan hafalan Al-Quran secara khusus dalam hadis dari sini. Maka kedudukan mereka ditentukan oleh seberapa banyak ayat yang mereka baca, hafalkan, dan amalkan selama di dunia, serta seberapa ikhlas mereka melakukan itu semua. Semakin banyak hafalan ayat yang mereka baca, mereka amalkan, dan semakin mereka ikhlas, maka semakin tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di surga kelak. Hadis ini juga menunjukkan bahwa sebaik-baik bacaan ketika kita membaca Al-Quran adalah tartil, ya, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau baca secara tartil, ya. Tartil itu apa? Tartil itu apa? Tartil itu, ya, membaca dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid, ya, dengan, ya, mengetahui tempat-tempat wakafnya, ya. Maka dalam hadis, ya, dikatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila membaca Al-Quran, ya, maddan summa maddan, ya, dia pelan-pelan, dipanjangkan, ada yang dipanjangkan, ya, ada yang pendekkan, secara pelan, berlahan-lahan. Oleh karena itu kita harus baca, yang paling bagus bacaan dalam membaca Al-Quran adalah tartil. Kemudian motivasi bagi seorang mukmin yang terus menambah hafalannya, ya, ini motivasi bagi kita untuk supaya kita ini terus menambah hafalannya dan menambah amal dan keikhlasan kita, ya, serta istiqomah dalam itu semua, ya. Karena disebut sahibul Quran itu, ya, hatta mamat, sampai kita meninggal, ya. Bukan sahibul Quran itu bukan yang hafal hari ini 2 tahun 30 juz kemudian dilupakan, ya, sehingga dia wafat dalam keadaan nasia, lupa, ya, lalai, tidak mengamalkan Al-Quran. Na'udzubillah. Ya, semoga kita Allah jadikan sahibul Quran yang kelak di hari kiamat mendapatkan kedudukan yang tinggi
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.